Sekitar ada 20 sebab. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahagia, pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah. Siapa yang ikhlas, tauhidnya mantap, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan orang lain, tidak mencari validasi dari orang lain, maka dia paling bahagia. Dia paling bahagia. Yang penting Allah sudah tahu apa yang dia lakukan, bagi dia Allah sudah tahu, selesai urusan. Ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak butuh komentar dari orang yang dia baiki. Sebagaimana syiar dari orang-orang para penghuni surga, mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. Itu kami ingin lihat Allah pada hari kiamat. Kami ingin merasakan kelezatan memandang wajah Allah di surga kelak. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan. Kami enggak butuh jazaan wala syukura. Tidak butuh balasan dari kalian. Orang yang seperti ini sampai tahapan ini, maka dia akan bahagia. Ya, karena yang dia tuju hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan kita sengsara? Ketika keikhlasan kita kurang. Kita mencari validasi dari orang, ingin di-like ya, oleh orang. Kalau bikin status maunya ada jempol tangan, ada jempol kaki ya, tempel di situ. Ya, sehingga kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada netizen. Kita bahagia tergantung komentar netizen. Dan netizen tidak selalu berkomentar sesuai keinginan kita. Sehingga kapan kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, maka kita pasti sengsara. Yakinlah, orang yang semakin ikhlas, dia semakin bahagia. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Kalau berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Oleh karena latih diri kita agar kita mau bahagia, latih diri kita untuk ikhlas. Latih diri kita kalau kita beramal soleh tidak usah cerita sama orang lain. Latih diri kita kalau kita lagi punya kegiatan amal soleh tidak usah di-upload, ya. Tidak usah dipublish, tidak usah cerita-cerita. Tapi kalau kita terbiasa pamer amal soleh kita, repot. Mau ke masjid, bikin konten. Guys, gue lagi ke masjid guys. Di dia yang dingin nih, subuh dingin, tapi gue ke masjid. Lulu gue. Lagi bantu orang, guys, bikin lagi apa? Janganlah begitu. Enggak usahlah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dalam ayat yang lain, fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguhnya Allah mengetahui. Sungguhnya Allah mengetahui secara detail. Oleh karenanya kalau kita ikhlas, yang penting Allah sudah tahu, selesai. Kita berbuat baik sama orang, kita enggak butuh dia terima kasih. Yang penting Allah sudah tahu, selesai. Muamalah saya antara saya dengan Allah, bukan dengan kamu. Kamu saya hanya menjalankan tugas. Yang perintahkan saya untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang miskin. Siapa yang perintahkan? Allah. Berarti interaksi saya sesungguhnya dengan Allah, bukan dengan kalian. Kalau saya sudah kasih, Allah sudah tahu, selesai. Saya tidak butuh validasi dari kalian. Latih diri kita. Sampai kita merasa bahagia kalau tidak ada yang tahu. Itulah kita dapati bagaimana para salaf dahulu benci kalau amal mereka ketahuan. Mereka enggak suka. Karena mereka ada rasa bahagia ketika yang tahu hanya siapa? Allah. Seperti kisah Uwais Al-Qarani. Ketika ketahuan doanya terkabulkan, maka dia menghilang. Uwais Al-Qarani memang menghilang. Dia tidak bilang, oh iya saya Uwais Al-Qarani. Yang Nabi pernah puji saya. Dia enggak pamer-pamer. Dan banyak salaf seperti itu. Enggak suka diketahui amal solehnya. Maka kalau ingin bahagia, Bapak Ibu-ibu, jangan suka pamer apa amal soleh. Latih diri hanya mencari balasan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dilatih. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Kalau enggak dilatih enggak
Enggak bisa. Memang berat, tapi latihan. Latihan. Misalnya, ada orang ngomong sama kita, kamu kaya, emang udah haji? Kaya. Padahal kita sudah haji misalnya 10 kali. Kita sudah jawab, alhamdulillah sudah. Sudah cukup. Jangan kita bilang, 10 kali. Yang satunya ikhlas, yang 9-nya pamer. Enggak perlu dia tahu. Enggak perlu dia tahu. Secukupnya. Kita bilang sudah, alhamdulillah sudah. Supaya kau tidak tuduh saya yang jelek-jelek. Saya sudah aja, alhamdulillah. Ya. Apalagi kamu travelnya apa sih? Travel saya travel mahal. Kamu hotelnya apa waktu hajian? Jauh kan? 7 kilo dari Masjid Haram. Saya dekat. Dekat Mina. Oleh karenanya, ini perlu latihan. Dan ini adalah poros kebahagiaan. Taib. Semakin bertawakal, semakin bahagia. Makanya di antara doaul karb, kata Nabi SAW, doa orang yang sedang dalam kondisi genting adalah dengan tahlil. La ilaha illallahul azimul al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Orang kalau dalam gelisah dia bilang la ilaha illallah. Agar Allah datangkan apa? Kebahagiaan. Agar dia tenang. La ilaha illallah. Sampai 3 kali bertahlil. La ilaha illallahul azimul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim.